Ini adalah kisah yang menceritakan tentang Nyi Roro Kidul setelah melahirkan bayi dari hasil pernikahan gaibnya. Namun akhirnya, anak tersebut meninggalkan dunia. Apa yang menjadi penyebab hal tersebut? Mari kita simak kisah lengkapnya yang penuh misteri dan membuat kita merinding haru. Malam kala itu, suasana di pesantren Gus Ikdam begitu sunyi. Angin berhembus lembut, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan sore tadi. Di dalam kamar sederhana yang hanya diterangi oleh cahaya lampu temaram, Gus Ikdam duduk bersila, tenggelam dalam zikir. Tasbih di tangannya bergerak perlahan. Sementara bibirnya terus melantunkan asma Allah dengan penuh kehusyukan. Namun, di tengah keheningan itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Hatinya mendadak berdebar tanpa sebab. Udara sekitar terasa lebih berat. Seolah ada sesuatu yang berusaha memasuki ruang spiritualnya. Ia berusaha mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa mungkin ini hanya efek dari kelelahan setelah seharian mengajar santri. Tetapi, firasat itu semakin kuat. Tiba-tiba, terdengar suara langkah tergesa-gesa di luar kamar. Pintu diketuk dengan ketukan yang tidak biasa, cepat dan penuh kegelisahan. "Assalamualaikum, Gus." Suara seorang santri memecah kesunyian. "Waalaikumsalam," jawab Gus Ikdam sambil membuka pintu. Di depannya berdiri seorang santri dengan wajah pucat dan mata penuh kecemasan. "Ada apa, Nak?" tanya Gus Ikdam dengan lembut. "Ini soal bayi gaib dari Alas Purwo." Suara santri itu bergetar. Bayi itu telah pergi meninggalkan dunia. Mendengar kabar itu, kening Gus Ikdam berkerut. Ia tidak langsung bereaksi. Namun dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan kejadian biasa. Bayi yang dimaksud bukanlah bayi manusia biasa, melainkan hasil dari perkawinan antara seorang manusia dengan sosok gaib penjaga Alas Purwo, sebuah kawasan hutan yang terkenal dengan aura mistisnya. "Bagaimana bisa?" tanya Gus Ikdam pelan. Santri itu menelan ludah, lalu melanjutkan, "Orang-orang bilang bayi itu tidak bisa bertahan hidup karena tubuhnya terlalu rapuh. Tapi ada yang bilang, Gus, ada yang percaya bahwa kematiannya bukan karena takdir semata. Ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi." Gus Ikdam terdiam. Kematian seorang bayi tentu saja adalah sebuah tragedi. Tetapi ketika bayi itu berasal dari dua dunia yang berbeda, dampaknya bisa jauh lebih besar dari sekadar kesedihan. Ada aturan yang mengikat antara dunia manusia dan dunia gaib, aturan yang tak boleh dilanggar. Kelahiran bayi ini mungkin telah mengguncang keseimbangan dua alam, dan kini, kematiannya bisa membawa dampak yang lebih besar. Ia menghela napas, sadar bahwa kejadian ini bukan sekadar berita biasa. Ini adalah peristiwa yang bisa mengubah banyak hal, dan ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menerima kabar tersebut, Gus Ikdam memutuskan untuk menenangkan diri sejenak. Ia kembali ke kamarnya, mengambil air wudhu, lalu duduk bersila di atas sajadah. Dalam diam, ia berusaha menenangkan hatinya dan memohon petunjuk dari Allah. Dalam kondisi khusyuk, ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitarnya terasa semakin dingin dan berat. Ia memejamkan mata, dan dalam kegelapan pikirannya muncul sebuah bayangan yang begitu jelas. Ia melihat sebuah istana megah berwarna hijau zamrud yang terletak di bawah lautan luas. Ombak bergulung-gulung di atasnya, dan suara angin terdengar seperti bisikan. Lalu, terdengar suara tangisan, suara bayi yang samar namun memilukan. Suara itu seolah datang dari dasar lautan, menggema di seluruh penjuru pikirannya. Gus Ikdam membuka mata, napasnya sedikit tersengal. Ia tahu ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah panggilan dari dunia lain yang memintanya untuk datang. "Apakah ini pertanda aku harus pergi ke sana?" gumamnya, merenung sejenak. Pergi ke istana bawah laut bukanlah perkara mudah. Itu bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang penuh risiko. Namun, sebagai seseorang yang telah mendalami ilmu hikmah, ia tahu bahwa ada tugas yang harus diselesaikan. Setelah mempertimbangkan segala kemungkinan, Gus Ikdam memutuskan untuk berangkat. Ia tidak bisa mengabaikan panggilan ini, apalagi jika kematian bayi itu membawa dampak besar bagi keseimbangan dua dunia. Sebelum berangkat, ia menemui para sesepuh dan guru spiritualnya untuk meminta restu. Mereka mendukung keputusannya.
namun mengingatkannya akan bahaya yang bisa dihadapi. Perjalanan ke alam gaib bukanlah perjalanan biasa, kata salah satu gurunya. Pastikan hatimu tetap bersih, dan niatmu hanya untuk mencari kebenaran. Gus Ikdam mengangguk. Insya Allah, saya hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ia kemudian mempersiapkan diri dengan berbagai amalan perlindungan, membaca doa-doa khusus, dan memperkuat keimanannya. Karena hanya dengan keyakinan yang kuat ia bisa menghadapi apapun yang menantinya. Malam semakin larut ketika Gus Ikdam berangkat menuju pantai Laut Selatan. Ia ditemani beberapa santri, namun hanya sampai batas tertentu. Setelah itu, ia harus melanjutkan perjalanan seorang diri. Saat mendekati pantai, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba mendung. Angin bertiup kencang, membawa hawa yang aneh. Suara ombak yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti gemuruh yang mengancam. Gus Ikdam berdiri di tepi pantai, memejamkan mata, lalu mulai membaca wirid-wirid khusus. Perlahan, ia merasakan tubuhnya menjadi ringan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke dalam laut. Dalam sekejap, air laut terbelah, membentuk jalan menuju kedalaman. Gus Ikdam melangkah pertama kali, dan tubuhnya terasa seperti melayang, memasuki dimensi lain yang penuh misteri. Perjalanan menuju istana bawah laut Nyi Roro Kidul baru saja dimulai. Langkah demi langkah, Gus Ikdam terus berjalan di atas jalur gaib yang terbentuk di dalam lautan. Meski tubuhnya masih terasa nyata, kesadarannya seolah berada di dimensi lain. Ombak berderu di atasnya. Namun anehnya, air tidak membasahi jubah putih yang ia kenakan. Suasana di sekitar Gus Ikdam semakin aneh. Cahaya bulan yang tadinya terang kini meredup, digantikan oleh sinar kehijauan yang seakan berasal dari dasar laut. Bayangan makhluk halus muncul di sudut penglihatannya. Beberapa berbentuk manusia dengan mata bersinar, sementara yang lain menyerupai makhluk laut dengan tubuh bersisik dan ekor panjang. Namun, Gus Ikdam tetap melangkah dengan tegar. Ia tahu bahwa selama niatnya tetap suci, tidak ada makhluk yang dapat menyentuhnya tanpa izin Allah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, diikuti oleh suara mendesing yang menusuk telinga. Ombak di sekitar jalurnya bergolak seakan ingin menutup jalan. Gus Ikdam segera membaca doa perlindungan, dan gelombang yang mengancamnya mendadak berhenti. Dengan suara tegas, ia berkata, "Siapapun yang mencoba menghalangiku, aku datang bukan sebagai musuh. Aku hanya ingin menemui Kanjeng Ratu." Suara gaib yang mengerikan itu perlahan menghilang, dan laut kembali tenang. Jalan menuju istana semakin jelas. Setelah berjam-jam perjalanan, Gus Ikdam akhirnya sampai di gerbang istana megah yang terbuat dari batu giok hijau yang berkilauan. Pilar-pilar tinggi menjulang, sementara cahaya kebiruan dari dinding istana menambah kesan magis. Di depan gerbang, beberapa penjaga berjubah hitam berdiri tegak, matanya tajam menatap siapa saja yang mendekat. Salah satu penjaga bertanya dengan suara dalam, "Siapa engkau, manusia?" "Aku Gus Ikdam," jawabnya tenang. "Aku datang untuk menemui Kanjeng Ratu." Setelah saling bertukar pandang, para penjaga mengangguk dan membiarkannya masuk. Di dalam istana, lorong-lorong panjang dengan lantai marmer hijau membentang. Tirai sutra emas bergerak perlahan tertiup angin bawah laut. Gus Ikdam merasa ada yang ganjil di dalam istana, seolah suasananya penuh ketegangan. Sesampainya di sebuah aula besar, ia melihat sosok yang sudah lama dikenal dalam legenda, Nyi Roro Kidul, Ratu Laut Selatan. Nyi Roro Kidul mengenakan kebaya hijau zamrud yang anggun, rambutnya terurai panjang, namun wajahnya terlihat lebih pucat dan lelah dari biasanya. Gus Ikdam memberi salam dengan hormat. "Assalamualaikum, Kanjeng Ratu." Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam sebelum menjawab dengan suara lembut namun penuh wibawa. "Waalaikumsalam, Gus Ikdam. Aku tahu kau akan datang." "Aku datang untuk mencari jawaban," kata Gus Ikdam. "Apakah benar bayi hasil perkawinan gaib itu telah meninggalkan dunia?" Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. "Bayi itu telah tiada, Gus. Namun lebih penting dari itu adalah sebab dibalik kematiannya." Gus Ikdam mendengarkan dengan penuh perhatian.
Nyi Roro Kidul menjelaskan bahwa kelahiran bayi itu melanggar aturan antara dunia manusia dan dunia gaib yang telah dijaga selama berabad-abad. Keberadaannya mengguncang keseimbangan dunia, dan ada pihak yang tidak menginginkan bayi itu hidup karena menganggapnya sebagai ancaman. Gus Ikdam bertanya siapa pihak yang tidak menginginkan bayi itu, tetapi Nyi Roro Kidul tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit istana seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Jawaban ini lebih rumit dari yang kau kira, Gus, tapi satu hal yang pasti, kematian bayi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Gus Ikdam merasakan ketegangan yang semakin menebal. Nyi Roro Kidul memperingatkannya. Sejak kau menerima firasat malam itu, ada mata yang mengawasimu. Apa yang kau ketahui hari ini mungkin hanya permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Tiba-tiba, angin dingin berhembus di dalam aula istana, dan Gus Ikdam merasakan adanya kekuatan besar yang sedang bergerak di luar kendalinya. Suasana di istana berubah menjadi semakin muram. Para dayang dan pelayan yang biasanya sibuk kini berdiam diri di sudut-sudut ruangan, seakan takut untuk bergerak. Gus Ikdam merasa ada sesuatu yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Tanyanya dengan tenang namun penuh keyakinan. Nyi Roro Kidul menatapnya sejenak sebelum mengangguk. Sejak bayi itu lahir, banyak mata yang mulai mengawasi dunia ini. Ada yang ingin menyeimbangkan, tetapi ada pula yang ingin menghancurkan. Gus Ikdam mengerutkan kening, merasakan gelombang kegelisahan dalam hatinya. Dan siapa mereka? Siapa yang ingin menghancurkan? Tanyanya. Nyi Roro Kidul tidak langsung menjawab. Ia perlahan mengangkat tangannya, dan seketika dinding istana bergetar. Bayangan besar muncul di atas lantai giok, membentuk pusaran hitam yang bergerak perlahan, tanpa wujud yang jelas. Dia pembawa kematian, bisik Nyi Roro Kidul. Gus Ikdam menatap bayangan itu tajam. Ada sesuatu yang sangat gelap dan dipenuhi kebencian di dalamnya. Ia bisa merasakan energi jahat yang begitu kuat mengalir dari pusaran itu, seakan-akan ada makhluk lain yang tengah mengawasi perbincangan mereka. Ini bukan sekadar ilusi atau peringatan. Ini adalah bentuk nyata dari sesuatu yang berada di luar batas dunia manusia. Makhluk ini, gumam Gus Ikdam, apakah dia yang membunuh bayi itu? Nyi Roro Kidul mengangguk perlahan. Dia tidak bertindak sendiri. Ada kekuatan lain yang memerintahkannya. Pikiran Gus Ikdam mulai berputar. Jika bayi itu tidak mati karena takdir, melainkan karena ulah makhluk tertentu, itu berarti ada konflik yang lebih besar sedang terjadi. Apa tujuan mereka? Tanyanya lagi. Nyi Roro Kidul kembali menatap bayangan itu. Bayi itu adalah kunci yang dapat membuka sesuatu yang telah lama tersembunyi. Gus Ikdam menarik napas dalam-dalam. Kini ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya tentang seorang bayi. Ini bukan sekadar pertikaian antara dunia manusia dan dunia gaib. Ini jauh lebih besar, lebih misterius, dan jauh lebih berbahaya. Di dalam istana yang megah, suasana semakin mencekam. Nyi Roro Kidul melangkah ke tengah ruangan. Dengan satu gerakan tangannya, bayangan hitam itu lenyap, tetapi hawa gelapnya masih tersisa. Ada sebuah kutukan lama, ujar Nyi Roro Kidul. Suaranya pelan namun penuh beban. Kutukan yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, jauh sebelum keseimbangan dunia ini dikenal. Gus Ikdam menyimak dengan saksama. Ia tahu bahwa legenda dan kutukan sering menyimpan kebenaran yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memiliki ilmu tinggi. Kutukan ini, lanjut Nyi Roro Kidul, dulu hampir menghancurkan hubungan antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan kini, karena kelahiran bayi itu, kutukan ini mulai bangkit kembali. Gus Ikdam menatap Nyi Roro Kidul dengan penuh rasa ingin tahu. Apa yang harus aku lakukan? Nyi Roro Kidul terdiam sesaat sebelum menjawab, engkau harus mencari akar dari kutukan ini. Engkau harus memahami siapa yang pertama kali mengeluarkannya dan bagaimana menghentikannya sebelum semuanya terlambat. Saat Gus Ikdam mencoba memahami pesan dari Nyi Roro Kidul, tiba-tiba lantai istana bergetar pelan, seolah ada kekuatan yang tengah mengguncang keseimbangan dunia. Kita kehabisan waktu, kata Nyi Roro Kidul dengan nada serius. Di dunia manusia, tanda-tanda kehancuran sudah mulai terlihat. Gus Ikdam mengerutkan kening. Apa maksud Kanjeng Ratu?
Nyi Roro Kidul melambaikan tangannya sekali lagi. Tiba-tiba, di hadapan mereka muncul pemandangan dari dunia manusia, seperti layar tipis yang memperlihatkan kejadian nyata. Gus Ikdam terkejut melihat sebuah desa dekat alas Purwo. Orang-orang berlarian dalam kepanikan. Hewan-hewan tiba-tiba mati tanpa sebab. Tanaman mengering dalam semalam. Dan di langit, awan hitam berkumpul membentuk pusaran aneh. "Apa yang terjadi?" tanya Gus Ikdam dengan nada khawatir. Nyi Roro Kidul menatapnya dalam-dalam. Kutukan itu telah mulai bekerja. Gus Ikdam mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa ia harus bertindak cepat. Jika dibiarkan, bukan hanya dunia gaib yang akan terguncang, tetapi dunia manusia juga akan menghadapi bencana besar. Ia menarik napas panjang. Ia datang ke sini untuk mencari jawaban tentang kematian bayi gaib. Tetapi kini ia menyadari bahwa perjalanannya baru saja dimulai. "Kanjeng Ratu," katanya dengan tegas, "aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Jika kutukan ini adalah akar dari semua masalah, maka aku akan mencari cara untuk menghentikannya." Nyi Roro Kidul tersenyum tipis, tetapi matanya masih menyiratkan kekhawatiran. "Jalan yang akan kau tempuh bukanlah jalan yang mudah, Gus Ikdam. Akan ada banyak rintangan. Akan ada banyak yang mencoba menghentikanmu." "Aku siap," jawab Gus Ikdam mantap. "Selama Allah bersamaku, aku tak akan gentar." Nyi Roro Kidul mengangguk. "Kalau begitu, kembalilah ke dunia manusia. Pergilah ke tempat di mana kutukan ini pertama kali dimulai. Di sanalah kau akan menemukan jawaban yang kau cari." Dengan satu gerakan tangannya, Nyi Roro Kidul membuka sebuah pusaran air di tengah ruangan. "Lewat jalan ini, kau akan kembali ke duniamu. Tapi ingat, waktu kita tidak banyak. Lakukanlah dengan cepat sebelum semuanya terlambat." Gus Ikdam melangkah maju. Ia menatap pusaran air di hadapannya. Lalu, tanpa ragu, ia melangkah masuk. Perjalanannya kini memasuki babak baru. Di depan sana, bahaya yang lebih besar telah menantinya. Apa rahasia di balik kutukan lama yang mulai bangkit? Siapa sebenarnya dalang di balik kematian bayi gaib itu? Terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk mendukung saluran ini dengan menekan tombol subscribe, like dan share video ini. Agar semakin banyak orang yang bisa menikmati cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.